bermasalah awalnya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata BK adalah tempat untuk kita terbuka. Ngayomin kita banget, terasa jadi kayak anaknya sendiri. BK di sekolah itu seru banget, apalagi gurunya keren banget. Mau ngurusi masalah semua anak-anak di sini, semua pelajar di sini, dan memikirkan solusi terbaik dan jalan keluar. Jadi di BK tuh kalau kita curhat pasti ada solusi. BK adalah sahabat siswa, maju bersama, hebat semua. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Abdul Basir, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Kali ini saya akan mempraktekkan konseling kelompok dengan teknik reframing untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa bertemu di pagi yang insya Allah cerah dan barokah ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih teman-teman sudah datang ke sini. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Silakan, bisa dipimpin doanya, Teteh. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa. Saya nabda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita berdiskusi dulu, ingin diberi nama apa kelompok ini? Silahkan. Ada yang usul? Ada yang usul? Jamilatun Jidan. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak ingin teman-teman perkenalan satu persatu. Oke, silahkan bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Aziza. Saya berasal dari kelas 10-4. Saya berasal dari Jakarta. Untuk kita semakin tenang, semakin akrab, Bapak ingin permainan terlebih dahulu. Permainannya, setiap kelipatan 2 diganti menjadi kata jamilah. Misalkan 1 Jamilah. Kan 1, 2 itu kan kelipatan 2. Jadi jamilah. Terus 3 Jamilah. Jadi bukan 4 tapi jamilah. Oke, sampai seterusnya. Paham kira-kira? Oke, siap. 1 Jamilah. 3 Jamilah. 4 Ayo konsentrasi. Gimana sekarang? Sudah sedikit tenang? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kegiatan konseling kita kali ini akan dilakukan secara kelompok. Jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok. Teman-teman harus yang lebih aktif, karena kuncinya konseling tetap penyelesaian masalah berawal dari konseling itu sendiri. Jadi Bapak silahkan kepada teman-teman untuk menceritakan permasalahannya yang dihadapi saat ini. Ada yang terlewat, tolong apa yang dibicarakan di sini jangan ada yang keluar atau bocor kepada orang lain. Teteh Najla bisa bercerita kepada Bapak apa yang akhir-akhir ini Teteh Najla rasakan. Silahkan. Jadi saat ini saya merasa tuh gak punya teman karena tidak mau mengikuti apa keinginan dia tuh. Jadi Teteh Najla ya tidak... saya siap bolos sekolah buat nemenin temen ikut bolos. Gara-gara takut gak ditemenin. Tidak ditemenin. Kenapa kok merasa takut tidak ditemenin? Jadi saat itu waktu kecil saya pernah punya teman. Jadi dia tuh ngajak nonton saat jam pelajaran. Cuma saya gak mau, pikir saya kayak harus belajar. Nah, gara-gara tidak diturutin, ke besok-besokannya dia tidak mau menemani. Mohon maaf Bapak tanya, apakah kegiatan sekolah pun juga menjadi terganggu? Iya. Teteh Elin, apakah ada masalah, apakah tidak? Banyak. Waduh, banyak juga. Saat ini tuh kayak Elin tuh mikir, apa sih kegiatan sekolah tuh kayak nggak urusan duniawi, itu nggak perlu diutamakan, nggak berguna gitu Pak. Wih,
Urusan sekolah gak berguna katanya. Kata Elin tuh yang berguna ya urusan akhirat gitu, kayak misal kegiatan pondok, habis itu juga ngabdi sama ustazah gitu. Oh gitu, berarti kegiatan sekolah tidak penting? Enggak. Waduh, kok tepuk tangan? Teh, punten ya, mohon maaf. Kira-kira apa yang melatar belakangi Teteh bisa berpikiran seperti itu? Apakah ada kejadian yang membuat ada kegiatan sekolah nggak penting? Ada. Itu pas itu kan apa ya? Elin kan datang telat gitu. Habis itu pakai sendal, terus tugasnya belum dikerjain. Habis itu gurunya tuh langsung bilang ke wali kelas Elin tuh langsung bilang kayak gini. Kalau misalnya nggak bisa ikutin peraturan di sini, silakan pindah ke kelas lain gitu. Soalnya kamu anaknya nggak bisa diatur, iya. Jadi nggak punya semangat lagi sama usaha lagi buat ngejarin lagi sekolah. Oh, waduh, berarti dari kejadian itu jadi malas lagi. Iya. Teman-teman di sini memiliki masalah yang berbeda-beda ya. Iya. Tadi Najla, apa tadi tuh? Takut tidak memiliki teman, akhirnya imbasnya ke sekolah. Teh Uli, terlampau ya. Jadi istilahnya itu santai untuk anak pondok, karena anak pondok itu banyak kegiatan. Jadi biasa aja ke sekolah ya. Tidak ada, kayaknya hampir sama deh, tidak terlalu penting ya dengan Teh Elin. Teman-teman, nampaknya teman-teman ini ada kendala atau permasalahan di dalam konsep diri akademik. Tahu gak konsep diri akademik itu apa? Gak tahu. Jadi teman-teman, konsep diri akademik itu persepsi individu ataupun juga penilaian individu terhadap kegiatan akademiknya. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi permasalahannya kan berbeda-beda. Bapak menyarankan ataupun juga memberikan gambaran kepada teman-teman kalau masalah yang akan kita selesaikan terkait dengan konsep diri akademik atau cara pandang terhadap proses belajar kita biar lebih sukses. Kira-kira gimana? Setuju? Setuju. Nah, arti untuk prioritas sekarang berarti terkait dengan konsep diri akademik yang harus kita perbaiki. Kita sekarang akan fokus kegiatan ini menyelesaikan bagaimana permasalahan konsep diri akademik itu biar semakin meningkat atau positif, biar teman-teman nanti bisa menjadi semangat dalam belajar. Dan Bapak juga memiliki tujuan sebenarnya terkait dengan permasalahan ini. Apa tujuannya? Bapak berharap teman-teman yang ada di sini mampu menyelesaikan konsep atau permasalahan konsep diri akademiknya. Waktu kuliah dulu, Bapak pernah mempelajari sebuah teknik dalam konseling, namanya reframing. Nah, reframing ini lebih mudahnya seperti inilah. Kita akan berusaha mencari makna baru terkait kejadian yang membuat masalah dalam diri kita. Misalkan tadi, karena dijauhi teman, gitu kan ya. Terus dipersepsikan atau disimpulkan dalam pikirannya, saya takut dijauhi teman lagi, akhirnya saya rela bolos sekolah. Nah, sekarang kita akan mencari makna baru. Makna barunya itu pemikirannya harus seperti apa gitu kan. Makna baru harus seperti apa agar kegiatan sekolah ini bisa kita lalui dengan istilahnya itu sesuai harapan. Untuk lebih jelasnya, Bapak ada sebuah tayangan video nih. Ini sebagai gambaran mungkin bagaimana sih sebenarnya teknik reframing itu dimulai atau mungkin juga dipraktekkan. Ini ya, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan persepsi Ujang terhadap kegiatan sekolah. Teman-teman, sudah ada gambaran seperti apa teknik reframing itu? Oke, Bapak memiliki alasan kenapa kok diterapkan dalam kegiatan ini. Karena kalau kita merubah kejadian lalu, kita harus kembali lagi ke masa lalu, itu tidak mungkin. Tapi yang kita bisa hanya merubah cara pandang terhadap kejadian masa lalu itu. Kalau misalkan tadi dipersepsikan negatif, kita harus cari
bagaimana penilaian menjadi positif terhadap kejadian itu. Terus yang selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh nih bagaimana penerapan teknik reframing itu tadi. Nah, jadi untuk melakukan teknik reframing, Bapak contohkan pertama kita harus identifikasi dulu apa masalah atau pikiran negatif kita. Contohnya misalkan tadi takut ditinggalkan. Guru selalu memberikan alfa. Ketika kita sudah tahu, oh berarti kita ada masalah nih dalam pemikiran kita sehingga menyimpulkan negatif terhadap kejadian itu. Nah, ketika sudah diidentifikasi, barulah kita akan mencari makna baru. Misalkan makna baru itu seperti apa? Kenapa guru waktu itu sering memberikan alfa? Bapak yakin guru memberikan alfa itu dengan alasan tertentu, sehingga kita cari makna baru. Jangan menganggap gurunya suka memberi alfa, tapi kita cari makna barunya seperti apa. Dengan cara mungkin guru menerapkan cara seperti itu untuk mendidik Teh Naila biar disiplin. Dan yang selanjutnya menerapkan persepsi baru itu. Jadi kita harus terapkan, kita harus praktekkan. Nah, Bapak ingin mengajarkan kepada teman-teman, ada LKK juga buat teman-teman yang harus dikerjakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul, yang tadi sudah diungkapkan, mungkin juga yang berkaitan dengan konsep diri akademiknya. Bisa diisi terlebih dahulu ya Teteh ya. Silahkan. Semuanya sudah? Oke, silahkan sekarang. Misalkan nih tadi Bapak kasih contoh, kenapa kok guru sejarah selalu memberikan alfa? Karena tadi bisa jadi mungkin gurunya untuk mendisiplinkan kita pada waktu nanti kita bekerja. Dan yang terakhir, silahkan tulis siap tidak untuk menerapkan persepsi baru itu. Kalau misalkan siap, tulis saya siap menerapkan persepsi baru pada waktu masuk pelajaran sejarah misalkan. Telin bagaimana sekarang? Persepsinya ada gak persepsi baru dari tadi? Sekolah itu tidak penting. Sekarang bagaimana persepsinya Telin? Sekolah itu juga tempat cari ilmu gitu. Dengan mencari ilmu itu kan wajib bagi setiap. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bagaimana pendapatnya? Setuju gak? Oke, jadi seperti itu Telin ya. Jadi ketika kita tidak semangat gara-gara sebuah kejadian, kita cari makna baru. Apa sebenarnya hikmah dibalik sebuah kejadian ini? Nah, mungkin lebih tepatnya teknik reframing ini mencari hikmah dalam sebuah kejadian. Sekarang sudah ada gambaran, bisa melatihkan diri untuk menerapkan teknik reframing? Alhamdulillah. Dan Bapak juga ini ada lembar kerja konseli juga, tapi ini sebagai skala psikologis. Tetapi ini bisa dikerjakan nanti setelah istirahat. Bapak sekarang ingin menyimpulkan bahwa kegiatan konseling kelompok ini dimulai dari tadi permasalahan-permasalahan terkait dengan konsep diri akademiknya yang terganggu akibat kejadian-kejadian masa lalu yang melatar belakangi dan dinilai negatif. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan konseling kelompok dengan teknik reframing ini, kita sekarang ada makna baru, ada persepsi baru. Bapak ingin melihat atau refleksi mungkin dari satu atau dua orang aja. Naila, silakan Teteh Naila. Dari kegiatan ini tuh ngebantu Naila banget buat ngebuka pikiran Naila dari yang itu. Oh ternyata tuh nggak gini loh guru tuh memberi hukuman tuh ternyata biar Nailanya disiplin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan konseling kelompok di pagi hari ini. Sampai saat ini Bapak ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya. Teman-teman bisa hadir di kegiatan ini. Dan marilah kita menutup kegiatan di pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak diucapkan sekian. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.